Halo guys, balik lagi sama kita di sini, balik lagi sama podcast kita di XT on Podcast Action Podcast. Ya, udah ada yang cantik-cantik. Cantik terus ya itu Iya, ya. harus. Ya. Bintang tamu kita harus cantik, ya kan? Kalau nggak cantik mah udah Bertiga Tiga wah ini cowok triple kenapa ini? Satu cewek, cowoknya dua kan biasa. biasa. Apa sih? ini. Nah, di tengah-tengah kami ada Mbak siapa nih? Boleh perkenalan dulu? Oke, perkenalkan nama aku Ivana Bella Alista. Biasa orang-orang panggilnya Ivana bisa, Bella bisa. Kita panggil Bella ya, Bella ini katanya ini ya, Bella ini adalah sosok mantan pramugari dari satu maskapai terbesar di Indonesia. Wih. Tapi saya mantan ya. Udah mantan. Dia sudah ya. melepaskan. Sejak kapan sih Bel kamu itu punya niatan atau pengen jadi pramugari? Sebenarnya nggak ada niatan sih mau jadi pramugari. Nggak ada cita-cita sama sekali juga. Jadi waktu itu kan aku sekolah di SMK 2 masih ya. SMK pariwisata. Jadi dasarnya pariwisata, terus mau jadi apa? Akhirnya aku ke Jakarta sendiri tuh dan lamar di Lion Air. Boleh nyebutkan ya? Enggak apa-apa. Ya, kan udah melewati beberapa proses dan akhirnya keterima deh. Berarti enggak ada cita-cita. Gak ada cita-cita pramugari, dan aku nggak searching apapun pramugari itu gimana sih, kerjaannya apa, ini job desk-nya apa, aku nggak ada searching apapun. Emang ada berkahnya kayak gitu. Iya. Enak ya kalau ada ngomongin berkahnya kayak gitu ya. Iya, Enak tahu ya. deh ya. Kalau kita aja ngelamar kerjaan aja nggak diterima-terima. Iya. Sekali ngelamar anak orang ditolak. Itu tahun berapa? Ya. Itu aku masuk itu mungkin tahun 2012. Tahun 2012. Training. Dia baru-baru, berarti masih Iya, masih. 2012. Terus kontrak kerja 3 tahun, setelah itu udah selesai. Trainingnya tuh ada 2, di kelas sama terbang langsung di pesawat. Jadi di trainingnya tuh 3 bulan pokoknya. Setelah 3 bulan di darat, habis gitu training terbang. Pokoknya harus 100 atau 100 yang terbang. Pertama kali kamu terus akhirnya terbang gitu, apa yang kamu rasain? Nah, aku belum pernah naik pesawat ya. Belum pernah kalau jadi Jadi pramugari, ini belum pernah naik pesawat. Oke, cerita Jadi menarik. kecil aku belum pernah naik pesawat. Terus ngelamar jadi pramugari. Jadi flight training, waktu itu sudah selesai training di darat. Flight training itu pertama kalinya aku naik pesawat. Pesawat yang sangat biasa itu sama yang buat di training sama enggak? Beda. Oh sama dong. Sama Iya. sekali. Di Lion Air, di setiap maskapai itu pasti ada training kelasnya. Nah, di situ ada pesawat yang didesain kayak pesawat didesain untuk training. Jadi banyak. Jadi ada simulasinya Simulasinya banyak banget. Oke, mungkin ada penonton di sini yang belum percaya nih. Kalau kamu tuh serius ini pramugari gitu. Serius pramugari gitu ya. Biar penonton ini percaya kalau kamu pramugari. Karena waktu itu gue juga bilang waktu itu pernah ketemu sama si Bella waktu pertama kali ketemu sama Bella. Bel kata gue tuh, lu yakin serius lu pramugari dulunya? Soalnya gue pernah lihat kamu gitu loh. Pernah lihat kamu, gue pernah banget pesawat. Dan gue ngomong kayak gini, ini lagi pramugari ya. Oke. Praktek dong yang biasanya kalau naik Safety pesawat riding itu tuh. Safety demo. Gini. Seperti demo. Oh enggak ya? Ladies and gentlemen. Nah, We must demonstrate the use of the safety equipment on board our aircraft. Please pay attention to our flight attendant. Sabuk pengaman Anda dipasang seperti ini dan dikencangkan seperti ini. Untuk mengerahkan tali-talinya, melepaskannya, angkat Totalnya diangkat ya. Your seatbelt is fastened like this and tightened like this. To tighten, pull the strap. To unfasten the seatbelt, lift the back off. Oke gitu aja deh. tepuk tangan, woi. Berarti emang ya diakui lah ya. Karena rambutnya di model itu. Rambutnya coba bisa nggak? Oh bisa. Rambutnya. Tapi aku balik ke belakang. Ya udah. Balik. Oke. Yang pertama-tama apa biasanya? Biasanya kita siapin ini nih, cepit.
Oke, yuk langsung aja praktekin. Bingung. Kendor banget. Nggak apa-apa. Oke. Itu jadinya seperti ini. Wih, tepuk tangan. Berantakan. Tahu nggak sih? Lepas lagi. Gak apa-apa, yang penting ada Jatuh. ambil gambar. Oke gitu. Karena emang apa ya? Harus banyak jepit sih. Rambut aku pendek. Dulu rambut aku panjang banget. Oke, kita next jalan pertanyaan ya. Oke. Nih, apa sih yang paling nyebelin ketika kamu lagi jadi pramugari? Boleh sebut nama kota nggak? Kadang kalau misalkan pergi ke luar pulau tuh, kayak di Sumatera atau Ya, di mudik-mudik Sulawesi, lah, ala-ala mudik ya. Nggak mudik pun juga banyak, Pak. Jadi mereka bawa barang tuh udah koper, 2 kardus, belum tas ransel. Itu rata-rata. Dan dulu kan penerbangan kan 200 sekian. Satu orang bawanya segitu. Kita bingung ngatur bagasinya. Dan sebenarnya di pesawat pun ada regulasinya kan. Kenapa harus membawa bagasi contoh 20 kg? Kenapa kita harus pakai 20 kg aja gitu? Karena semuanya tuh udah dihitung. Berat pesawat, berat penumpang, berat kru, semuanya dihitung supaya supaya pramugari bisa supaya pesawat bisa terbang itu. Jadi kamu memang harus masukin. Iya, itu banyak banget dan Yang itu bikin kamu capek. Kadang-kadang itu yang bikin delay. Penumpangnya sendiri. Tuh ya. Jadi bikin delay itu bukan karena Cuaca. hanya cuaca, Atau bukan pramugarinya karena- terlambat, nggak ada pramugari terlambat. Iya, nggak ada. Yang menyebabkan delay itu bukan karena dari teknis pesawat juga, tetapi juga tadi Kadang-kadang- bawaan barang-barang masyarakat yang begitu banyak melebihi batas kapasitas. Iya, kan di bagasi di atas nggak bisa, udah nggak kabinnya, muat lagi, kabinnya. kabin nggak muat lagi, akhirnya harus dibagasiin di kargo. Tandanya Dan itu numpak harus bis ya. Bis ketak bis ya soal keren apa? Kan Ketak bis lah transport ya kan. Garon. Oke. Nah, itu. Nah nih, pertanyaan selanjutnya. Pernah nggak ada firasat buruk atau dalam kondisi hidup dan mati ya, ketika naik pesawat? waktu terbang ke Bali ya. Jadi Bali. Terbang ke Bali, Ya, Pak. Jakarta Bali. Terus stay di Bali. Nah, waktu penerbangan kedua penerbangan pertama ya Jakarta Bali, cuacanya itu buruk banget. Nah, sebenarnya kita nggak perlu takut ya cuaca buruk, mau bumping seperti apapun, pesawat itu didesain aman, sangat aman. Jadi nggak bakalan mungkin bisa jatuh gitu loh. Nah, itu waktu itu bumping banget sampai karena itu nggak terduga kan, tadinya tuh nggak kenapa-kenapa, santai gitu, tiba-tiba bumping. Jadi kayak aku tuh kalau di pesawat bumping gini Mencelat kan, gitu ya? iya, jatuh. Terus di sini mentok gitu loh, kena kan di belakang pantry, jadi di belakang ada Kursi atau? enggak, jadi ada di pesawat tuh ada dapurnya, ada oven like gitu-gitu. Iya. Nah, aku kepentok besinya itu dan landingnya tuh bener-bener goncang banget. Iya. Setelah aku landing, terus ternyata ada yang crash di Bali. Ada yang ditching itu mendarat darurat di perairan. Jadi setelah aku persis. Jadi waktu aku bilang status aku di Bali, semua orang tuh dulu BBM ya, BBM. Dulu banyak banget BBM sampai Setelah error. tanya. Iya, itu yang Itu pesawatnya bukan sih berkesan gitu banget kan. Pesawatnya bukan. Iya, karena kan aku bilang aku ke Bali, orang tua juga taunya. Aku setiap mau terbang tuh aku pamit. Aku terbang hari ini ke sini jam sekian, landingnya jam sekian gitu. Karena takut mereka Satu hari biasanya ada berapa penerbangan kamu?
4 kali, 4 kali. kadang bisa dulu sampai 5 kali kalau penerbangan pendek. Kalau penerbangan panjang paling 2 jam. Orang kaya dia naik pesawat. Tiap hari. Paling jauh kemana? Paling Kalau jauh sini dari dulu Semarang tuh, nih, paling dulu jauh. kan aku home base di Jakarta. Jadi paling jauh tuh Jakarta Merauke mungkin. Oke. Merauke. Jadi kamu tuh domestik ya? Domestik. Dulu lain belum ada. Iya. Nah, ngomongin saat ini kan, jadi ngomongin musibah yang baru saja terjadi nih, Sriwijaya itu menurut lo sih, Ya boleh dulu. ya kan? Ada Bagaimana pendapatnya? Tapi sebelumnya kita Iya. mungkin momen hening sejenak ya, teman-teman kita akan berdoa juga buat seluruh awak pesawat, Seluruh penumpang penumpang, dan seluruh keluarga yang ditinggal. ya menurut kita bersama masing-masing kita berdoa. Oke, menurut lo dengan jatuhnya pesawat Sriwijaya, menurut pendapatmu selaku kamu sebagai pramugari, pendapat lo apa sih? Seperti yang aku udah bilang tadi, pesawat itu didesain sangat aman. Bahkan paling aman, transportasi paling aman yang bisa digunakan manusia karena tingkat kecelakaannya rendah. Ya tapi ya sekali kecelakaan Langsung rame, viral. banyak karena penumpangnya kan memuat banyak penumpang Dan bukan jalur dan darat, Bukan jalur darat. bukan jalur yang memang orang lain bisa tahu. iya. Dan pesawat kecelakaan kali ini ya kita nggak bisa ngomongin apa-apa ya, kecuali ya itu tugasnya KNKT nanti. Nah nanti itu kan semua ada data ya, black box juga Belum ditemukan. hari ini katanya pencarian black box. Semuanya black box itu Kenapa baru hari ini? Kenapa nggak kemarin pertama kali selesai dulu? oh karena kita harus nyari sinyal. Black box itu kalau terjadi crash dia akan mengeluarkan sinyal. Dari Nah, jadi kemarin Baru ketemu sinyalnya. Basarnas baru ketemu sinyalnya dan hari ini dilakukan pencarian. Kalau misalkan kita bilang pesawat itu udah tua, rusak atau apa, kita nggak bisa bilang seperti itu karena setiap pesawat itu ada license, ada kayak SIM buat terbang gitu loh. Pramugari juga masa berlakunya ada. STNK kalau di. Iya, STNK-nya ada. STNK benar-benar. Pramugari juga ada license-nya, SIM. Pilot juga. Dan kita selalu mendapat pembaharuan. Kalau pramugari 12 bulan sekali, kalau pilot 6 bulan sekali. Pesawat juga ada. Jadi itu ada sertifikatnya. masih bisa layak Layak terbang. Kalau di pesawat itu ada sertifikat layak terbang, berarti pesawat itu masih layak untuk terbang. Mau itu tua, mau itu baru, toh juga event baru ada crash juga. Orang teknik di Sriwijaya juga kompeten di bidangnya, pilotnya juga kompeten. Dan kalau di darat sudah diizinkan untuk terbang, pesawat ini layak untuk terbang, ya kita harus terbang. Jadi untuk mau terbang mereka juga perlu ada kayak surat ACC gitu ya? Ya, ACC, pasti. Jadi itu surat ACC itu didapatin berapa jam sebelumnya atau berapa menit sebelumnya? Pilot itu juga punya buku. Jadi itu semuanya ada catatannya. Di darat misalkan ada kerusakan minor, bukan kerusakan mayor yang harus pesawat itu grounded ya. Jadi di situ ada semuanya ada catatan. Di darat ini yang rusak, ini. Kalau di udara ini. Apakah udah diperbaiki apa belum? Gini. Semua tuh udah dicatat semuanya. Gitu. Pesawat itu aman banget ya. Mau kena petir juga nggak apa-apa. Ya kadang kita kan di atas awan hujan ya. Kalau mau landing baru tuh kerasa banget bumpingnya. Tapi itu keren banget. Mau sunrise itu keren banget kalau udah di COVID ya. Kalau mau jadi pilot, saya sarankan jadi pilot. Karena di depan tuh pemandangan bagus banget. Sini kan jendela semua tuh. Sunrise itu bagus banget. Gue juga kalau ada pergi-pergi sukanya badai itu. juga bagus. Pramugari masuk di kopilot juga. Oh Bisa? iya, karena kita ya captain kan harus di servis juga kan, kayak misalkan makan, minum. Oh, servisnya makan. Pilotnya dapat servis dari pramugarinya. Iya dong, harus dong. Servis. Dia kalau lapar, orang kalau lapar kan nggak bisa nyetir.
Lu disuapin gitu berarti? Ya enggak lah. Ya kali disuapin. Kamu mau nyawin kan? Ya kan siapa tahu. Memang nyetirnya pesan gimana sih? Apa Ya, nyetir? Siapa yang nyetir? Nabrak. Dasar. Pilot tuh kalau di darat pakai yang kaki, kalau yang di atas pakai ini. Memang ada ininya. Tergantung pesawatnya, tergantung jenis pesawatnya. Jadi kalau ini bisa naik, turunin. Kayak gini. Kayak gini ya. Berarti pilot ki pas numpak pesawat gitu sambil makan gitu juga bisa loh. Oh itu kan kalau udah di atas udah Bebas. autopilot. Oh, udah Pesawat co-pilot. sekarang tuh udah canggih ya. Co-pilot jadi kayak Makan. jadi udah lepas gitu loh, udah lepas. Jadi Udah kalau lepas. kalau cuma ada kendala sesuatu nanti baru Kontrol aja kontrol sama aja. ATC di bawah kan. Kalau mau lewat atas kota apa, pasti harus izin. Oh. Makanya pesawat tuh harus izin setiap misalkan dari Jakarta nanti lewatnya mana, nanti izin ATC-nya. Oke, aku lewat gunung-gunungmu ya. Aku lewat lintasnya kemeng bagus gitu apa ya. enggak? Nah, gitu. Oke. Jadi luar biasa nih, ternyata tuh banyak juga yang memang nggak kita tahu ya. Nah, kita saatnya kalau main podcast selalu ada namanya pernah gak pernah. Takut aku. Ini ya, pakai ini ya. Ya. Gua kali ini nggak pakai senjata sih. Senjata gua biasanya kan ada senjata gua kan, ya kan. Rusak. Toa ya. Iya, batunya habis. Lu dulu. Pernah nggak naksir dengan penumpang? Wis. Satu. Pernah. Kenapa? Pasti kan ada yang cakep-cakep gitu Oh kan. banyak. Ada kan penumpang masuk pesawat gitu, boarding, ih ganteng, pasti lihat-lihatan mbak, ganteng mbak gitu. Ganteng mbak. Ntar pas jatahnya servis itu lagi dilama-lamain gitu Iya. ya. Waktu itu gue pernah dilama-lamain sih. Apa? Cuma diomelin. Lama-lamain karena diomelin. Diomelin. Bawahnya banyak ya. kondisinya. Enggak, maaf, gue gak bawa pernah banyak. Males Iya, yang bawanya itu dosanya. Iya, dosa. Oh, iya. Kan dosa dari lo, bukan dosa Sorry. Gitu dosa terus tiap hari. Oh, dia juga banyak waktu itu, dia juga naik pesawat kan. Itu dia naik pesawat, terus kemudian dia ngomong lama banget saya untuk karena handphone pernah. Karena udara. Kamu kan. Dari total temen lu gitu, kalau ada tiga pramugara. Berapa persen? Hampir Jadi semuanya. siapa ngomong gitu. 50%? Lebih. Lebih. Ini omongan dewasa nggak apa-apa ya? Gak apa, udah dewasa. 50% lebih. Global seluruh dunia aja, global jangan. Banyak banget. Ini banget ya. 50% lebih ya. Banyak. Berani ya? Kan gua Berani ya? bercermin dari waktu kejadian lu. Enggak pernah. Tapi sebenarnya aku daripada suruh naik pesawat, aku tuh transportasi paling favorit itu motor kereta. ya? Oh, kereta. Kereta sama aku suka kereta. Kereta banget. Pemandangannya lebih kayak Anak langsung kereta, gitu ya. KAI. Ya besok daftar yang pramugari kereta itu. Pramugari kereta. Ada juga loh teman-teman, kalian kalau mau daftar aja. Oke. Nah, selanjutnya pernah nggak sih dapat tawaran hal negatif atau mungkin dari penumpang atau mungkin dari awak lainnya dari pesawat? Iya. Mbak, Jujur loh, ini jujur. kalau atau mungkin bahkan sudah kejadian. Ya, 3 detik. Jadi selama ini pemikiran gua bener ya, kayak gitu ya. Iya. Memang tawarannya seperti apa? Apapun ya dunianya pasti banyak tawaran kan? Yang Betul. paling ekstrim saat itu Ekstrim. yang pernah kamu temui pada dirimu. Menjadi misteri mungkin. Iya, jadi istri kedua. Wih, pernah Bukan istri kedua. selingkuhan? Istri penan. Oh, istri penan. Jadi istri penan. Ya Sama banyak banget om. sih. Iya. Rata-rata yang suka aku karena aku kan coklat tuh kulitnya. Rata-rata tuh Boleh. bule. Tapi Kamu salah lokal ya. Iya, aku nggak suka. Dia berani sorry suka ya, apa? Dia aku suka nggak apa? suka bule. Maksudnya Sakit ya. enggak dalam ya kita kan Makanya mikir bule kan jarak- sakit. Sakit, Kan LDR jarak jauh, ya kan sakit. Iya, Kan nggak iya, tahu iya. dia ngapain sama siapa gitu kan. Apalagi udah dunianya udah beda, sakit, panjang soalnya kan jaraknya. jaraknya. itu. Jadi keluar negeri kan jauh Sudah ya. besar ya guys. kan. Nah, Terus biasanya mintanya sangat gimana ya. gitu?
minta hal-hal yang negatifnya apa langsung to the point? Oh, to the point dong. Langsung to the Kalau point. boleh tuh the point langsung. Oh, kalau bule. Bukan. Ini yang bule apa yang apa? Ya terserah aja Oh, paling banyak. ekstrim. Paling ekstrim Bisa the point. Mbak, tirar kamu. Enggak. Iya. Paling ekstrim gimana? Mbak mau jadi pacarku nggak? Tapi aku udah punya istri. Terus kode etiknya gimana? Wow. Jadi pramugari. Maaf atau gimana gitu. Atau bahkan kamu Langsung dapat tiba-tiba kamu tampar, wah kayak gitu. Ya enggak. Nggak ada mungkin ini. Berapa? Berani berapa Anda? Oke. Enggak. Oke, next ya. Oke, next yuk. Giliranku ya ini ya. Iya, ini dia banget. Waktu itu gue pernah jumpain dia kayak gitu, Kak. Lama kamar mandi nih ngapain, gitu. Pernah nggak Apa ini? menjumpai waktu kamu di dalam pesawat itu hal-hal yang XXX nah gitu. Apa tuh? Ada. Siapa tahu waktu karena yang megang lavatory itu kita tahu cara membuka dan menutupnya, dikunci dari luar pun bisa. Jajan kalian sendiri. apa nggak pernah ya. Nggak pernah. Oh, di bawah. Nggak pernah ada kejadian. Kalau di kamar mandinya, di kamar mandi atau? Di lavatory kan, di kamar mandi pesawat kan, nggak ada dong. Sweet banget loh. Mungkin kalau kebelet banget itu bisa aja. Oh, itu soalnya pernah kan, Kak. Ini kok lama ngapain nih masnya gitu kan. Bukan nih, pop. Lama banget. Sering banget aku pop. Ya, berarti enggak Nggak ada. bijinya pop gitu kan. Nggak ada, Nggak. karena kita bisa tahu Kalau tahu terus kan ada CCTV-nya. yang nggak ada sih. Kali orang mau bikin film ada CCTV-nya di dalam kamar mandi kan nggak ada. Nggak ada serius. Misalkan ada, terus kamu gimana? Misalkan ada. Lu maksa banget sih. Enggak. Oh, langsung lapor. Kalau nggak Sombong ada dia. itu nggak ada. Kalau event ada pun kita harus lapor kapten dong. Di bawah ada petugas keamanan, polisi dan lain-lain suruh telepon sama kapten. Bang, Oke. di dalam pesawat ada keamanannya tuh, kayak polisinya gitu-gitu ada. Nah, ini yang keren banget jadi pramugari ya. Kalau kalian mau jadi pramugari, kalian tuh bisa jadi apapun di pesawat. Kalian bisa jadi dokter, bisa jadi tugas keamanan, jadi petugas firefighter, bisa. Petugas tempat Perawat hidup yang bisa. penumpang bisa nggak sih? Nah itu kalau biasanya banyak loh jodoh dari penumpang, serius temenku Pas juga ya dikasih umum tuh loh, pas ya penumpang. umum. Waktu itu gue juga pengen punya calon istri pramugari gitu biar gue sering ditinggal juga. Biar bebas ya Pak ya, kemana-mana ya Pak ya. Iya dong. Aduh. Berarti pernah ada yang tiba-tiba asma. Banyak banget. Aku ngalamin itu sampai muntah-muntah dia. Terus Muntah mabuk itu mabuk pesawat. bukan. Asma juga. Terus apa tuh ya? Yang kejang-kejang sampai muntah. Oh, ayang. Ya, ayam. Ada yang kayak UKS-nya juga enggak? Kalau upacara kan upacara kan sakit. Tarik ke kamar UKS gitu. Mungkin ada ruangan khusus untuk Gimananya orang kita sakit. upacara ya Pak ya? Itu enggak ada. Ya. Enggak ada, berarti ditangani di tempat duduknya Di penumpang. tempat itu. duduk, paling penumpang yang lain dipindahkan. Oh, hanya seperti itu. Ya, ada juga waktu itu ibu-ibu keguguran. Gimana tuh penanganannya? Ya kan? Sedang hamil dan bepergian harus cek ke dokter dan harus ada surat dari dokter bahwa itu aman. Karena ibu ini nggak tahu kalau dia hamil dan dia terbang keguguran dia. Oke, apa sih harapan kamu sama transportasi Indonesia khususnya pesawat? Aku lebih banyak berharap ke penumpang sih. Penumpang lebih aware aja. Kalau di bandara, di pesawat tuh mau naik pesawat kan banyak peraturannya. Itu dibaca bener-bener waktu kita beli tiket. E-tiket pun kan di situ ada peraturannya, bagasinya sekian, dia harus membawa sesuai. Ntar jangan sampai pas satu boarding nanti tiba-tiba Iya. ngomel. Iya, itu susah untuk penumpang-penumpang yang bawa anak kecil, hamil, itu harus surat dokter juga. Itu semuanya deh pokoknya buat penumpang harus lebih aware. Terus ketika boarding jangan pakai handphone. Mungkin maskapai di Indonesia kan nggak servis ya, karena kan bayarnya juga murah. Kalau budget ya mungkin lebih enak kalau bisa servis gitu. Mungkin sih.
Ada yang nakal. menaikkan servisnya. Hah? Maksudnya karena kayak tadi mau berangkat nih, ada yang rusak tapi alah bir lah wis rusak we. Oh nggak ada dong, Nggak ada. karena kita Terus safety first. itu mencelakakan Nah, siapa tahu. ratusan. Iya. Termasuk dia juga bakal celaka dong, Pak. Dia bilang gitu, termasuk dia juga bakal celaka Iya, dong. pilot juga nggak akan mau terbang kalau pesawatnya benar-benar rusak. Oke. Tips-tips nih buat penonton yang pingin jadi pramugari. Haruskah berat badan, tinggi, kemudian kecantikan, IQ tuh penting buat pramugari? Gimana tipsnya apa berarti? Penting. Yang perlu disiapkan. Karena yang pertama kali Bukannya gue mau di-shaming ya, tapi penting ya. penting dong. Penting ya. Karena servis daftar tuh yang pertama kali diukur itu berat badan sama tinggi badan harus ideal 165 minimal kalau cewek Cowok 170. iya 170. kalau cowok 170 cek fisik juga Hmm. biasanya tangan kaki terus cek jalannya lurus Nggak boleh apa tato, ya? enggak Kalau boleh nggak boleh tato terus cek jari gini karena kan kita safety demo kan menunjukkan semuanya kan ya kan baru interview bahasa Inggris interview bahasa Indonesia interviewnya juga bertahap terus cek kesehatan Medex Jadi semua jurusan boleh jadi pramugari atau boleh dong dan itu gratis ya teman-teman kalau kalian daftar pramugari ditawarin bayar 50 juta atau jangan mau karena saya waktu itu daftar benar-benar gratis saya langsung datang ke kantornya terus itu udah berarti sebenarnya dapat pembelajaran itu. dapat pembelajaran gratis terus dapat kalau di lain ya dapat mesnya juga gratis gitu. Belum payment nih pramugari. 2 digit nyampe enggak? 1 bulan. Ya ini kan 2 digit aja. Kira-kira gimana? Nyampe sih 1 bulan 2 digit nyampe. Enggak banyak. Yuk pramugari ayo daftar 2 digit lo. Gila. buat teman-teman yang mau searching aja di Oke. webnya Airlines. Oke, terima kasih kalau gitu Bella buat semua Sama. hari ini. Oke, Thank you guys. so much. Satu kata buat satu kata buat Action Podcast. Keren. Keren. Keren ya. Enggak gila-gilaan. Gak gila-gilaan karena kita hari ini akan Agak agak serius. Iya. Kalau kemarin gokil, gila, goblok kayak gitu-gitu. Terima kasih kalau gitu Bella. Sampai jumpa di lain kesempatan lagi. Sukses pastinya ya. Amin. Buat ini buat karirnya. Sukses juga buat XTG Podcast. Podcast. Ya, production, Stay production juga dong. Oke, thank you. Oke. Kalau gitu terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe channel YouTube ini. Komen jangan lupa. Loncengnya biar tahu kalau ada update baru teman-teman. Pokoknya setiap Rabu akan ada podcast seru-seru dari kita. Oke, kalau gitu terima kasih. See you.